Halo anak-anak, kita langsung saja pada pembelajaran kita di hari ini, yaitu tema 1, hidup rukun. Kita masuk pada subtema 1, hidup rukun di rumah, dan kita mulai dengan pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan dan mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah anak-anak dapat menyatakan dan membaca bilangan ratusan dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga adalah anak-anak dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Kita mulai saja pada materi yang pertama, materi bahasa Indonesia kita, yaitu tentang ungkapan. Nah, Ibu Guru mau mengajak kita sama-sama untuk membaca cerita singkat yang ada Ibu Guru tampilkan ini untuk menemukan ungkapan. Namun sebelumnya Ibu Guru ingin menyampaikan bahwa ungkapan yang dimaksud dengan ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Bu Guru ulangi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Anak-anak bisa memperhatikan bacaan atau cerita yang ada di sini. Bu Guru akan membacakannya dan anak-anak mengikutinya ya. Cerita ini berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka yang selalu rukun. Nah, dari bacaan ini, dari cerita ini, kita sudah bisa mendapatkan ungkapan. Di mana ungkapannya? Iya, ungkapannya itu ada dalam kotak yang terdapat pada bacaan, paling bawah bacaan. Bagian bawah dari bacaan itu ada kotak yang terdiri dari kata yang ditulis miring, dicetak miring itu. Yang pertama ada buah tangan dan yang kedua ada buah hati. Nah, masing-masing kata ini adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi misalnya yang pertama buah tangan itu sama dengan oleh. Anak-anak harus ingat itu, ini namanya ungkapan. Jadi buah tangan itu sama dengan oleh. Kemudian yang berikutnya adalah buah hati. Buah hati itu sama dengan anak. Selain buah tangan dan buah hati, masih banyak juga ungkapan yang bisa kita temukan dalam kesehariannya kita ya. Dalam bermain kita bisa temukan atau berkumpul dengan keluarga kita bisa temukan beberapa ungkapan-ungkapan ya. Seperti misalnya Ibu Guru kasih satu contoh, misalnya anak emas. Nah, tidak mungkin orang tua itu melahirkan anak emas. Tetapi anak emas ini dia punya arti. Itu adalah ungkapan yang memiliki arti bahwa anak emas itu adalah anak kesayangan. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah pembahasan untuk materi bahasa Indonesia kita di pagi hari ini. Kita lanjut pada materi matematikanya kita. Materi matematikanya kita di hari ini yaitu anak-anak akan menyatakan dan membacakan bilangan ratusan dengan benar dan tepat. Nah, di sini Ibu Guru punya contoh yang Ibu Guru sudah tampilkan. Anak-anak bisa lihat di situ ada gambar kubus. Kubus ini apa ya? Kubus adalah bangun ruang yang berbentuk kotak.
bangun ruang yang berbentuk kotak. Nah, di situ anak-anak perhatikan, amati gambar yang ada di dalam tampilan ini, di dalam buku cetak yang sudah Ibu Guru tampilkan ini. Ada satu kubus satuan. Di situ ditulis satu kubus satuan. Hanya ada satu gambar kubus. Satu kubus itu menyatakan kubus satuan. Dia hanya satu, jumlahnya satu. Kemudian di sebelah satu kubus satuan itu ada 10 kubus yang tersusun sampai tinggi itu. Itu ada 10 kubus. Dan kubus itu berjumlah 10, tersusun sampai 10 kubus. Berarti disebut kubus puluhan. Kemudian gambar yang di bawahnya, kubus puluhan tadi ini ada disusun lagi sebanyak 10 kelompok. 10 kelompok ya. 10 kelompok ini digabungkan menjadi satu yang ada di bagian bawahnya itu. Nah, itu disebut kubus ratusan. Jadi anak-anak dalam matematika bilangan ratusan itu lebih banyak dari bilangan puluhan dan bilangan satuan. Jadi ada bilangan satuan, ada bilangan puluhan, dan ada bilangan ratusan. Bilangan satuan itu hanya terdiri dari satu angka. Anak-anak harus ingat, bilangan satuan hanya satu angka. Bilangan puluhan itu 2 angka, terdiri dari 2 angka. Dan bilangan ratusan itu ada 3 angka. Jadi anak-anak bisa perhatikan lagi contoh yang di kotak berikutnya di paling bawah. Ini Bu Guru ada tunjukkan. Di situ ada satu kubus ratusan, di bawahnya ditulis angka 100, ditambah dengan 3 kubus puluhan, keterangannya di bawah 30 ya, dan ditambah dengan 8 kubus satuan, itu ada angka 8, berarti kubus yang tersusun itu ada 8. Jadi 3 kelompok kubus ini menyatakan tempat ratusan, tempat puluhan, dan tempat satuan. Dan di sebelahnya itu keterangannya banyaknya kubus ada angka 1, 3, dan 8. Di bawahnya itu ditulis 138. Nanti anak-anak bertanya, Ibu Guru kenapa tidak tulis saja 100, kemudian 30, kemudian 8. Wow, bilangan ratusan itu hanya 3 angka. Kalau kita mau tulis 1, 0, 0, 3, 0, 8, itu sudah bukan bilangan ratusan lagi, tapi sudah ratusan ribu, sudah banyak, sudah melebihi dari yang mau kita pelajari. Jadi dibulatkan menjadi angka 1, 3, dan 8 karena setiap angka ini mempunyai nilai tempat. Angka 1 dia menempati tempat ratusan, dia ada di tempatnya ratusan, angka 1 ini. Kemudian angka 3 itu dia ada di tempatnya puluhan, dan angka 8 ada di tempatnya satuan. Bisa ya, anak-anak bisa membedakan. Jadi angka paling depan dalam bilangan, angka paling depan itu dia ada di tempatnya ratusan. Kemudian angka paling belakang, angka berikutnya yang kedua adalah angka puluhan. Dan angka yang paling belakang adalah angka satuan. Jadi kalau dibaca 138 itu kalau dibaca 138. Sampai di sini Ibu Guru harap anak-anak pahami ya apa yang Ibu Guru sampaikan ya. Bisa ya. Nah, kita lanjut pada latihan soal. Di sini ada 3 nomor. Ibu Guru akan contohkan nomor 1. Kita bikin contoh pakai nomor 1 ya. Di situ nomor 1 ada 1 kubus ratusan. Berarti di dalam kotak ini kita tulis 100 itu angka 100 ditambah dengan ada berapa kubus puluhan. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ada 7 kubus puluhan berarti nilainya di sini 70. Kita tulis di sini 70. Dan angka 1 kita pindah ke kubus satuannya. Ada berapa ini? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di situ berarti kubus satuannya ada 8. Jumlah kubus ini dapat kita tulis dengan angka 1, 7, dan 8. Banyaknya kubus ini ada 178. 178 ini dibaca, ditulis dengan huruf ya. 178. Langsung bisa anak-anak tulis di situ.
Itu contoh. Jadi kerjakan seperti contoh yang sudah ibu guru kasih. Ya, kemudian untuk jadi untuk pembelajaran matematika atau pelajaran matematika kita itu ya, anak-anak harus membedakan tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kita lanjut pada membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak. Nah, kenapa tadi di awal ibu guru sudah kasih video tentang video menyanyi ya, video lagu tentang peramah dan sopan, karena itu ada dalam pelajarannya kita. Lagu ini anak-anak akan berlatih menyanyi di rumah. Kemudian anak-anak akan mencari panjang pendek bunyi pada lagu. Jadi yang perlu anak-anak ketahui bahwa bunyi lagu yang terdengar pendek akan ditandai dengan tanda titik tebal. Tetapi kalau bunyi lagu yang terdengar panjang itu ditandai dengan garis, ya, garis panjang. Garis panjang seperti ini. Itu yang harus anak-anak bedakan. Oke, baik anak-anak. Jadi mungkin untuk pembelajaran kita di hari ini, ibu guru cukupkan dulu. Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa bertanya langsung ke ibu guru setelah pembelajaran ini. Karena setelah pembelajaran ini, ibu guru akan kasih soal latihan untuk anak-anak berlatih, dan itu harus dikerjakan hari ini karena besok kita sudah lanjutkan dengan pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran 2. Jadi untuk tugas hari ini nanti ibu guru akan kirimkan setelah video ini anak-anak menonton. Terima kasih, selamat siang, salam sehat.